Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailu yauma izil lil mukazzibin. Celakalah pada hari itu para pendusta kebenaran. Ini ayat yang sama, kata-kata yang sama, yang kelima kali Allah katakan di dalam surat Al-Musalat. Celakalah pada hari itu para pendusta kebenaran. Setelah yang pertama Allah memastikan bahwa mereka akan menerima bahwa Allah akan membinasakan umat-umat dahulu dan umat-umat yang akan datang. Kenapa? Karena mereka mendustakan kebenaran Al-Quran, mendustakan Rasulullah. Lalu kemudian kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Allah berhujah, dia memiliki hak atas hidup manusia. Karena dia yang menciptakan manusia lewat air yang hina, yang namanya air mani. Dan dia sebaik-baiknya penentu kapan cikal bakal manusia itu lahir. Lalu kemudian Allah mengatakan dia menjadikan bumi sebagai tempat berkumpul bagi yang hidup maupun yang mati. Dan kemudian di wailu yauma izil lil mukadzibin yang keempat adalah Allah menceritakan tentang kejadian pada saat manusia itu memasuki neraka. Allah pastikan yang memiliki 3 cabang, yang percikannya itu sebesar istana yang tinggi dan besar, yang percikannya itu laksana rombongan unta yang beriringan, yang berwarna hitam dan kekuning-kuningan. Lalu ini ada yang kelima. Jadi bisa dipastikan Allah memiliki pola untuk pengulangan itu biasanya 3. Mungkin ini baru kita menemukan di surat Al-Musalat sampai 5 kali Allah mengulang untuk menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah hak, bahwa Al-Quran itu bukan batil. Kita harus pahami dulu ya, sebagai sunatullah kita manusia yang bermasyarakat, yang bersosial, harus pahami dulu bahwa setiap agama memiliki sesuatu hak yang bagi mereka itu adalah kebenaran, adalah kitab-kitab suci. Meskipun kita meyakini 100% kebenaran Al-Quran, meskipun kita meyakini kebenaran 100% Al-Quran adalah firman Allah, namun jangan terlalu naif. Di agama lain, entah itu Kristen, entah itu Buddha, entah itu Hindu, Konghucu dan lain sebagainya, bahkan di kaum ateis, bahkan di pemeluk aliran kepercayaan, Al-Quran itu adalah sesuatu yang batil di mata mereka, sesuatu yang tidak benar. Jadi jangan kaget ketika kita begitu cinta kepada Al-Quran, ketika kita begitu sayang kepada Al-Quran, lalu kemudian kita menemukan pemeluk agama yang berbeda yang menganggap Al-Quran ya biasa saja. Karena mereka lebih cinta kepada Weda mereka, lebih cinta kepada Injil mereka, lebih cinta kepada Taurat mereka, lebih cinta kepada Tripitaka mereka, begitu. Itu suatu hal yang harus dipahami. Jadi bagaimana agar Al-Quran bisa menggugah mereka, bisa mengajak mereka tanpa perlu diajak, bisa membuat mereka terbuka mata batinnya, mata hatinya, mata pikirannya. Aku tidak pernah merisaukan Al-Quran sedikit pun ketika Rasulullah pada saat-saat terakhir dapat menyembelih berhala terakhir di Jazirah Arab, yang dia memang sudah goal
Goal dia, tujuan hidup dia ya memang ingin memusnahkan seluruh berhala yang mengelilingi Hajar Aswad dan di setiap rumah-rumah penduduk Mekah. Ketika janji Allah datang, aku sekarang tidak akan pernah meragukan Al-Quran lagi. Namun yang aku khawatirkan adalah bagaimana setelahku itu, apakah mereka dapat mengamalkan Al-Quran. Karena di samping Al-Amin, kaum Islam juga memberi julukan kepada Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Begitu. Jadi ketika kita menemui orang-orang kafir yang menganggap Al-Quran adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak benar, bahkan mereka menganggap Al-Quran adalah ayat-ayat setan. Apa yang dikhawatirkan Rasulullah adalah bukan masalah bagi kaum kafir menganggap Al-Quran seperti itu. Yang menjadi pikiran Rasulullah adalah bagaimana, apakah nanti generasi-generasi yang akan datang bisa mengamalkan Al-Quran atau tidak seperti dirinya. Karena sudah terbukti ketika dia Al-Quran yang berjalan, dia dapat menumpas seluruh berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Dapat mengajarkan kembali tauhidnya Ibrahim, tauhidnya Musa, tauhidnya Yesus, tauhidnya Isa, dan nabi-nabi yang lain sebelumnya. Begitu. Jadi ketika kita mendapatkan ayat ini yang kelima, penegasan kembali kelima kalinya, setelah pada hari itu, pada hari kiamat itu para pendusta kebenaran sekali lagi bisikan lanatullah tuh ada semacam benar kan? Al-Quran itu benar, kau tak perlu khawatir, nikmatilah hidup semaumu. Allah mengatakan Al-Quran itu benar dan kau mencintainya dan kau menyayanginya. Hasutan-hasutan itu tuh, karena ketika hasutan gagal menghalang-halangi anak cucu Adam untuk memahami Al-Quran, untuk mengerti Al-Quran, ketika anak cucu Adam sudah memahami Al-Quran dan mengerti Al-Quran, lalu kefanatikan kita kepada Al-Quran menjadi bahan untuk iblis untuk menistakan kitab-kitab agama-agama yang lain. Akan kita menganggap remeh agama-agama yang lain. Akan kita menganggap kita ini di puncak, di atas, nomor satu. Belum cukup Islam, kenal lagi mazhab. Wah, mazhab kita yang paling nomor satu. Belum cukup mazhab, kenal lagi yang namanya nasab. Wah, kita dari keturunan Husain, dari keturunan Hasan, nomor satu lagi, paling tinggi. Begitu. Luar biasa lanatullah. Terus memompa kebanggaan semua, terus memompa kepalsuan pujiannya. Sehingga kita, apa tuh istilahnya kalau kata, humble, down to earth, menunduk. Kita ketika merasa diri kita mulia, itu hati-hati, itu pasti ada, walaupun hanya 1% itu ada bisikan lanatullah ketika kita menganggap diri kita mulia. Rasulullah itu sering diulang-ulang di dalam kuliah, gak usah Rasulullah lah, muridnya saja, senantiasa bertafakur, senantiasa meminta ampun, senantiasa bertobat. Karena takut, karena sadar levelnya semakin tinggi, maka kebiasaan sehari-hari yang di orang awam itu mungkin bukan dianggap dosa oleh Allah, bisa saja jadi dianggap dosa oleh Allah karena levelnya tinggi, karena tingkatannya tinggi, karena moral Allahnya lebih tinggi, maka takut. Sama seperti orang ketika memiliki jabatan pada zaman Rasulullah, jangan ganggu saya dulu selama 3 hari, saya ingin bertafakur dulu, saya keringet dingin nih, takut. Begitu, bukannya langsung bangga.
langsung mengharapkan pujian dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin.